Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini. Tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 5012, Kebangkitan Garis Keturunan. Sebelum wanita berpakaian putih itu menyelesaikan kata-katanya, kabut hitam yang menyelimuti telah menyapu hingga 100 kaki jauhnya, dan suara mengerikan dari tulang yang bergesekan satu sama lain dapat terdengar dari kabut tersebut. Ekspresi Dewa Gila tiba-tiba berubah, dan tubuhnya bergetar hebat. Itu adalah barisan depan pasukan iblis pemakan jiwa. Ratusan kerangka berbaju besi compang camping perlahan berjalan keluar dari kabut hitam, dengan api hijau seperti hantu berkelap-kelip di rongga mata mereka yang kosong dan pisau tulang di tangan mereka bersinar dingin. Yang lebih mengerikan lagi adalah setiap kerangka itu dililit oleh puluhan garis hitam setipis rambut, dan ujung-ujung garis hitam ini menjorok ke kedalaman lautan kabut, seakan-akan dikendalikan oleh suatu eksistensi yang mengerikan. Godfly terhuyung berdiri, menyeret lengannya yang patah, dan menyemburkan busa darah dari mulutnya. Sialan. Aku masih bisa membunuh. Para prajurit kota badak yang tersisa berkumpul bersama secara spontan dan melindungi Dev yang terluka di tengah. Bai Yi berjuang untuk berdiri dan mengambil pedang berlumuran darah dari tanah, tetapi ujung pedang itu sedikit bergetar. Humazi menggertakkan giginya dan mengeluarkan kertas jimat yang sudah menguning. Ini adalah jimat penyelamat hidupnya yang terakhir. Semuanya, saya khawatir hari ini kita akan berakhir di sini. Orang tua berjubah ungu itu tiba-tiba melemparkan segel petir ke udara. Ia membengkak hingga ukuran beberapa kaki tertiup angin, dan ular-ular listrik yang tak terhitung jumlahnya melata di permukaannya. Saya telah menghabiskan 100 tahun kultivasi untuk memicu 9 surga guntur ilahi. Saya akan menundanya selama yang saya bisa. Pada saat kritis ini, Dev tiba-tiba berkedut hebat, dan pedang pembunuh naga mengeluarkan suara mendengung yang tajam. Wanita berpakaian putih itu buru-buru menahannya, jangan bergerak. Lukamu terlalu parah. Sebelum dia selesai berbicara, mata Dev membelalak, matanya bukan lagi mata manusia, melainkan pupil vertikal seperti binatang, dengan api merah darah aneh menari-nari di kedalaman pupilnya. Yang lebih mengerikan adalah retakan pada permukaan kulitnya mulai mengeluarkan cairan kemasan, yang mengembun menjadi butiran-butiran darah kecil di udara dan anehnya melayang di udara. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kedalaman lautan kabut. Semua prajurit kerangka berhenti pada saat yang sama dan berbalik ke arah Dev. Wajah lelaki tua berjubah ungu itu berubah drastis saat melihat ini, tidak bagus. Dia sedang membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Dev terlihat melayang perlahan, dan butiran-butiran darah yang tergantung itu berkumpul ke arahnya seolah dipanggil, mengembun menjadi sepasang sayap emas yang terlihat samar-samar di belakangnya. Pedang pembunuh naga juga mulai memancarkan cahaya kemasan, seolah menanggapi Dev. Lautan kabut tiba-tiba bergejolak hebat, dan sosok monster besar pun mulai terlihat samar-samar. Itu adalah naga tulang sebesar gunung, dengan api jiwa ungu menyala di rongga matanya yang kosong dan duri-duri hitam yang rapat terpaku di setiap ruas tulang belakangnya. Naga tulang itu membuka mulutnya yang besar, namun yang keluar bukanlah auman naga, melainkan ratapan ribuan jiwa yang terzalimi. Segel petir lelaki tua berjubah ungu itu retak karena hantaman gelombang suara, dan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Itu adalah Dewa Naga pemakan jiwa. Istana Naga Iblis benar-benar mengirimkan makhluk seperti itu. Dev yang telah bermutasi sempurna tiba-tiba mengeluarkan raungan naga, dan sayap darah emas di belakangnya membungkusnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi naga emas. Ini adalah pertama kalinya garis keturunan Dev terbangun. Setiap kali dia mengaktifkan kekuatan naga, akan ada bayangan naga emas di belakangnya. Tapi sekarang, Dev sendiri telah sepenuhnya berubah menjadi naga emas. Dev berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menyerbu langsung ke arah naga tulang. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang meletus menghancurkan semua prajurit kerangka dalam radius 100 kaki. Cahaya kemasan dan kabut hitam saling terkait liar di udara, dan setiap tabrakan menyebabkan sedikit distorsi di ruang angkasa. Semua orang di tanah tersungkur oleh gelombang udara yang dahsyat itu, dan wanita berpakaian putih itu nyaris berhasil menancapkan senjatanya yang rusak ke tanah agar tidak terhempas. Dia terkejut ketika mendapat retakan luar angkasa mulai muncul di tengah pertempuran, dengan kilat hitam kecil melompat-lompat di tepi retakan. Pria tua berjubah ungu itu agak terkejut dan berkata, kekuatan garis keturunan naga emas terlalu mengerikan. Tidak heran nona muda itu ingin menyelamatkannya. Wanita berpakaian putih itu memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Dia sebenarnya dari garis keturunan naga emas. Bab 5013, Cahaya Suci. Nona, Anda tidak tahu. Orang tua berjubah ungu itu tercengang. Aku tidak tahu. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Pria tua berjubah ungu itu tersenyum pahit. Garis keturunan naga emas ini memang kuat, tetapi garis keturunan ini perlu melahap banyak vitalitas setiap kali terbangun. Jika tidak dapat dikendalikan, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam pertempuran di udara. Naga tulang itu mencabik separuh tubuh Dev dengan satu cakarnya, namun darah yang berceceran tidak jatuh. Sebaliknya, jarum itu berubah menjadi jarum darah yang tak terhitung jumlahnya dan menusuk tubuh naga tulang. Yang lebih mengerikan lagi adalah sendi-sendi yang terkena jarum darah itu benar-benar mulai meleleh, dan api jiwa ungu pun berubah menjadi wama darah kotor. Melihat hal itu,
Sang Raja Naga Pemakan Jiwa menepuk tanah dengan telapak tangannya. Tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan tanah di bawah kaki semua orang anehnya melunak dan berubah menjadi zat lengket seperti plasma. Puluhan rantai darah menyembul dari tanah, menyeret para prajurit Rhino City yang masih hidup ke bawah tanah. Setelah jeritan itu berhenti tiba-tiba, gelembung-gelembung berdeguk muncul dari plasma. Bai Yi menatap kakinya yang perlahan tenggelam dengan ngeri. Sihir jahat macam apa ini? Orang tua berjubah ungu itu buru-buru membuat gerakan tangan, dan energi yang tersisa dari segel guntur membentuk perisai untuk mengangkat semua orang. Itu bukan sihir jahat, itu adalah penjara darah dari aula jiwa iblis yang datang. Naga tulang di udara mengeluarkan lolongan menyakitkan, dan bagian tubuhnya yang terkontaminasi menyebar dengan cepat. Ratusan tentakel hitam tebal tiba-tiba terbentang dari kedalaman lautan kabut. Tentakel ini ditutupi dengan mulut seperti cangkir hisap, dengan panik menggigit inkarnasi Dev yang berdarah. Setiap gigitan menghasilkan hujan darah yang sangat besar, tetapi darah itu segera menggerogoti tentakel dan menghasilkan semburan asap hijau. Seluruh medan perang tampaknya telah berubah menjadi pemandangan mimpi buruk. Langit terbelah menjadi dua bagian oleh kabut darah dan kabut hitam, dan tanah menjadi lautan darah yang bergolak. Wanita berpakaian putih itu memiliki ekspresi serius di wajahnya. Setetes darahnya menetes ke tombak, dan pola-pola dekoratif pada tombak itu bersinar. Dia tiba-tiba menyuntikkan seluruh kekuatannya ke dalam tombaknya, dan cahaya putih bersih tiba-tiba keluar dari ujung tombaknya. Kemanapun cahaya ini pergi, lautan darah surut dan kabut hitam menghilang. Orang tua berjubah ungu itu terkejut. Nona, cahaya suci pemecah sihir ini untuk menyelamatkan hidup Anda. Bagaimana Anda bisa menggunakannya dengan sembarangan? Wanita berpakaian putih itu tidak menjawab. Seluruh tombak itu tiba-tiba terlepas dari tangannya dan berubah menjadi pelangi putih yang menembus ke tengah-tengah kelompok pertempuran. Tiba-tiba terjadi keheningan antara langit dan bumi. Kemudian, cahaya putih yang lebih terang dari matahari meledak, dan semua orang kehilangan penglihatan untuk sementara waktu. Ketika cahaya memudar, yang tersisa di langit hanyalah lubang hitam kehampaan dengan diameter hampir 100 kaki, yang perlahan-lahan pulih. Naga tulang dan Dev menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan tombak yang tertancap di tanah, dengan badan tombak yang penuh retakan. Wanita berpakaian putih itu terhuyung-huyung ke arah tombak itu, dan saat dia menyentuhnya, tombak itu berubah menjadi bubuk dan berserakan. Setetes cairan kristal jatuh dari bubuk yang tersebar dan mengembun menjadi kristal kecil yang transparan di telapak tangannya. Kristal itu tampaknya berisi benang darah yang berdenyut. Saat cahaya putih yang menyilaukan itu menghilang, seluruh medan perang berubah menjadi sunyi senyap. Sosok Dev perlahan jatuh dari udara. Sisik naga emas di sekitar tubuhnya telah menghilang, dan ia berubah kembali menjadi manusia. Api kemasan di pupil vertikalnya juga padam sedikit demi sedikit. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, darah merah mengalir dari retakan kulitnya. Dia tampak telah kehabisan seluruh tenaganya, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Akan tetapi, pada saat kekuatan darah dalam tubuhnya tertahan, napas yang lebih dingin diam-diam keluar dari dalam tubuhnya. Itu adalah energi jahat murni dari Pola Dao, sehitam tinta dan membawa hawa dingin yang menusuk tulang, bergerak melalui meridiannya seperti makhluk hidup. Dev tiba-tiba membuka matanya, dan dua tanda hitam aneh muncul di kedalaman pupilnya. Rune-rune itu meliuk dan menggeliat seakan-akan memiliki kehidupan. Di kejauhan, pasukan iblis pemakan jiwa dari Istana Naga Iblis, yang awalnya penuh dengan niat membunuh, tiba-tiba menghentikan serangannya. Bab 5014, Beri Aku Wajah. Di rongga mata kosong sang naga tulang terdepan, api jiwa ungu berdetak kencang. Ia perlahan menundukkan kepalanya, dan cakar tulangnya yang besar sedikit ditekuk di depan Dev, membuat gerakan sopan yang aneh. Di tengah lautan kabut, Dewa Naga Pemakan Jiwa mengeluarkan suara serak bertanya, roh jahat berpola Dao. Kau adalah manusia binatang, bagaimana mungkin kau memiliki roh jahat berpola Dao dari Iblis Yin? Dev hampir tidak dapat menahan tubuhnya, dan energi jahat dalam tubuhnya meluap tak terkendali, membentuk lingkaran kabut hitam di sekelilingnya. Yinmo adalah teman baikku. Wajar saja jika ada roh jahat di tubuhku, kata Dev. Omong kosong, Yinmo telah menghilang selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa menjadi teman baikmu? Kamu hanyalah orang biasa di alam Sanxian. Katakan yang sebenarnya. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sang penguasa naga pemakan jiwa melotot ke arah Dev dan meraung. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Dev bisa menjadi teman baik Yinmo. Sekalipun Dev memiliki darah naga emas, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk mengenali setan Yin. Terlebih lagi, setan Yin telah menghilang selama ribuan tahun. Konon, dia tewas dalam peperangan antara dewa dan setan. Perkataan penguasa naga pemakan jiwa seketika membuat naga tulang dan prajurit kerangka bergerak maju perlahan, siap menyerang kapan saja. Lihat apa benda ini? Dev langsung mengeluarkan busur Raja Dewa. Busur Raja Dewa muncul, dan semua roh jahat antara langit dan bumi langsung berkumpul menuju busur Raja Dewa. Busur Raja Dewa, sang penguasa naga pemakan jiwa membelalakan matanya. Tetapi saat ini, beberapa naga tulang siap menyerang Dev. Berhenti.
Sang Dewa Naga Pemakan Jiwa berbicara dengan suara serak, suaranya mengandung sedikit getaran ketakutan, hentikan semuanya. Naga tulang itu terdiam sejenak, api jiwanya berkedip-kedip, dan akhirnya ia perlahan mundur. Lautan kabut melonjak, dan prajurit kerangka yang tak terhitung jumlahnya mundur seperti air pasang, dan mereka benar-benar berhenti menyerang. Feng Xian dan yang lainnya menyaksikan pemandangan itu dengan takjub, sama sekali tidak dapat memahami mengapa pasukan iblis pemakan jiwa yang terkenal kejam itu akan mundur karena kata-kata Dev. Aku tidak menyangka kamu adalah teman senior Yin Mo. Aku minta maaf karena telah menyinggungmu. Dewa Naga Pemakan Jiwa membungkus sopan kepada Dev, lalu bertanya, senior Yin Mo menghilang selama ribuan tahun. Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Iblis Yin telah kembali ke surga. Aku berencana untuk bermain dengannya nanti. Kata Dev. Ternyata senior Yin Mo masih hidup. Sungguh keajaiban, kata Dewa Naga Pemakan Jiwa dengan penuh emosi. Anda menyerang tiba-tiba, apakah Anda tahu bahwa Rhino City dan Flying Tiger City sedang bertempur, dan ingin meraup keuntungan? Dev bertanya. Dewa Naga Pemakan Jiwa mengangguk dan berkata, ya, kepala istana mengirimku untuk mengambil alih wilayah kedua kota itu sementara kedua manusia binatang itu bertarung. Beri aku sedikit muka, jangan sentuh Rhino City, itu milik saudaraku. Sedangkan untuk Flying Tiger City, kau bisa merebutnya. Dev tahu bahwa bahkan jika Istana Naga Iblis tidak campur tangan, mereka tidak akan mampu mengambil alih kota harimau terbang. Ada 8 istana di belakang kota Feihu, dan kekuatan kota badak hampir habis, jadi kita harus memulihkan diri. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Setelah penguasa naga pemakan jiwa selesai berbicara, dia segera memimpin naga tulang dan pasukan iblis pemakan jiwa dan bergegas ke kota Feihu. Jie Chong awalnya mengira dirinya telah lolos dari bencana, dan kini bernapas lega di kota utama. Tetapi saat berikutnya, lebih dari selusin kota di kota Feihu diserang oleh pasukan iblis pemakan jiwa pada saat yang sama. Para prajurit kota Feihu telah menderita kerugian besar dalam pertempuran besar, dan mereka belum sempat beristirahat. Kali ini, mereka bukan tandingan pasukan iblis pemakan jiwa dan terbunuh sepenuhnya tanpa satupun baju zirah tersisa. Bahkan para biksu Besman di kota Feihu pun dibantai. Setelah Xie Chong mendapat berita itu, dia muntah darah dan hampir mati. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa meminta bantuan Huo Zhao. Jika tidak, kota Feihu akan jatuh ke tangan iblis. Bab 5015, Pujian. Setelah menerima berita itu, Huo Zhao segera memimpin orang-orang dari 8 istana dan bergegas menuju kota utama kota Feihu. Utusan patroli telah pergi, dan dia ingin kembali untuk membangun kembali tubuhnya. Ketika Huo Zhao dari Istana ke-8 memimpin pasukannya ke tempat kejadian, apa yang dia lihat adalah pemandangan pasukan Istana Naga Iblis yang mendekat. Dia sangat marah dan berteriak keras, selama kuilku ada di sini, kami tidak akan pernah membiarkan kuil Naga Iblis menginjakan kaki di kota Feihu. Ketika Dewa Naga Pemakan Jiwa melihat Huo Zhao tiba-tiba muncul, alisnya tak bisa menahan kerutan. Apakah kamu dari kuil? Tanya sang Dewa Naga Pemakan Jiwa. Ya. Akulah penguasa istana ke-8 kuil. Huo Zhao mengangguk, kota Feihu ini telah diduduki oleh istana ke-8ku. Jika Anda, Istana Naga Iblis, ingin menduduki wilayah itu, Anda harus memilih tempat lain. Menurutku, Rhino City adalah pilihan yang tepat. Sekarang, Rhino City sudah kuat di luar, tetapi lemah di dalam. Kalian hanya perlu bergerak sedikit untuk menduduki Rhino City. Huo Zhao sebenarnya ingin Istana Naga Iblis menduduki kota badak. Jika penguasa naga pemakan jiwa tidak bertemu Dev dan mengetahui identitas Dev, dia pasti benar-benar berniat menduduki kota harimau terbang dan kota badak. Surga ini adalah tempat ketiga ras kita bersaing untuk mendapatkan supremasi. Kalian para dewa selalu mengatakan bahwa kalian adalah ras keempat. Mengapa kalian ingin bersaing dengan kami untuk memperebutkan wilayah? Apakah kuilmu benar-benar menyukai kota para Beastmen? Dewa naga pemakan jiwa berencana untuk menyanjung Huo Zhao, membuat Huo Zhao malu. Berhenti bicara omong kosong, keluar saja atau bertarung. Huo Zhao mendengus dingin. Kesombongan unik para dewa tidak akan membiarkan dia, penguasa istana ke-8, bersujud kepada para iblis. Sial, ayo bertarung, siapa yang takut pada siapa? Sang penguasa naga pemakan jiwa meraung. Perang akan segera pecah. Para biksu dari 8 istana mulai membentuk formasi untuk menghadapi musuh. Cahaya dari jimat, pedang terbang, dan senjata ajaib menerangi separuh langit. Naga tulang dari Istana Naga Iblis mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan prajurit kerangka yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari lautan kabut. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran brutal di langit di atas Flying Tiger City. Istana Naga Iblis sedang berperang dengan orang-orang dari kuil dewa. Sang dewa gila memandang ke arah kota utama kota Feihu dan berkata dengan ekspresi sedang menyaksikan kesenangan. Ini seperti anjing menggigit anjing lain, mulut keduanya penuh bulu. Hu masih tertawa. Tetapi Godfly merasa khawatir, dengan kepanikan di matanya. Ada apa? Dev menatap Godfly dan bertanya. Saudaraku, aku khawatir Istana Naga Iblis tidak sebanding dengan kuil suci. Jika Istana Naga Iblis dikalahkan dan kota harimau terbang masih diduduki oleh kuil suci, maka kota badakku akan berada dalam bahaya.
Saya yakin Istana ke-8 tidak akan butuh waktu lama untuk pulih dan pasti akan membalas dendam pada kota harimau terbang. Saat itu, saya tidak akan berdaya untuk melawan. Kata Godfrey dengan khawatir. Meskipun kekuatan kota Feihu rusak parah, kota badak tidak jauh lebih baik. Setelah beberapa waktu, Huo Zhao pasti akan membawa orang untuk membalas dendam. Saat itu, Rhino City akan dalam bahaya. Kau benar, kita tidak boleh membiarkan orang-orang kuil menang. Dev mengangguk. Kita sudah kehabisan tenaga sekarang. Bagaimana kita masih bisa membantu Istana Naga Iblis? Wanita berpakaian putih itu berkata. Mereka bertarung dengan orang-orang dari kota harimau terbang dan 8 istana, dan setelah pertarungan, tanpa istirahat, mereka bertarung dengan Istana Naga Iblis lagi. Sekarang semua orang telah mencapai batasnya. Saya punya ide. Mata Dev tiba-tiba berbinar. Godfrey, pergi dan bawa Tuan Huo ke sini. Apakah Huo Zhao bisa mundur tergantung pada seberapa besar arti putra ini baginya. Ketika Godfrey mendengar ini, dia segera membawa guru Huo. Begitu saja, Dev dan anak buahnya membawa Master Huo langsung ke kota utama kota Feihu. Pada saat ini, pertempuran antara 8 istana dan Dewa Naga Pemakan Jiwa sangatlah sengit. Akan tetapi, Dewa Naga Pemakan Jiwa menjadi semakin takut, karena dia tahu bahwa Dewa Istana ke-8 Huo Zhao hanyalah seorang tokoh kecil di kuil. Seluruh 8 istana tidak ada apa-apanya di kuil. Dan kuil ini bukanlah kekuatan terbesar di seluruh klan dewa. Kalau begitu, kalau mereka benar-benar membuat marah penduduk kuil hanya karena satu kota, maka kuil naga iblis mereka akan berada dalam bahaya. Bab 5016, kata-kata seorang pria sama bagusnya dengan kata-katanya. Pada saat ini, sang penguasa naga pemakan jiwa benar-benar mulai berpikir untuk mundur. Berhenti, teriak Dev. Suara Dev terngiang di telinga Huo Zhao, kepala istana Huo, kita bertemu lagi. Ketika Huo Zhao menoleh dan melihat Dev, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan mata merah, Dev. Ternyata kaulah yang menangkap anakku. Lepaskan dia segera. Aku akan melepaskanmu jika kau berkata begitu. Kau pikir kau siapa? Jangan lupa bahwa kau telah dikalahkan olehku. Meskipun Dev terluka parah saat itu, dia tidak bisa kehilangan kepura-puraannya. HMPH, aku hanyalah seberkas jiwa, tetapi kau menggunakan jiwa orang lain untuk menguasaiku. Jadi aku tidak akan kalah darimu. Huo Zhao mendengus dingin. Guru Huo tercengang ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya benar-benar mengenal Dev. Terlebih lagi, Dev lah yang menyebabkan ayahnya terluka. Apapun yang terjadi, putramu ada di tanganku. Aku ingin kau segera mundur dan meninggalkan kota Feihu. Dev mengancam Huo Zhao. Kamu berani menyentuh anakku? Huo Zhao menatap Dev dengan mata dingin. Mengapa saya tidak berani? Dev mencibir, dan ujung pedangnya dengan ringan menebas, menyebabkan aliran darah merembes keluar dari leher guru Huo. Yang kami inginkan hanyalah kota Feihu, tetapi Anda menginginkan nyawa putra Anda. Ayah, selamatkan aku. Ayah, selamatkan aku. Tuan Huo merasakan sedikit dingin di lehernya dan buru-buru berteriak pada Huo Zhao. Medan perang mengalami kebuntuan yang aneh. Wajah Huo Zhao berubah pucat dan tinjunya terkepal begitu keras hingga menimbulkan suara gemerincing. Xie Zong yang berdiri di samping, berkeringat deras. Dia paling takut kalau Huo Zhao tidak peduli dan akhirnya mundur. Kota Feihu ini miliknya. Apa yang akan dia lakukan jika Huo Zhao tidak peduli? Dia tahu bahwa jika kota Feihu hilang, nilainya sendiri pun akan hilang. Kalau begitu aku akan mati dengan menyedihkan. Tubuh Xie Zong gemetar, dan dia berdoa dalam hatinya agar Huo Zhao tidak pernah mundur. Namun pada akhirnya, Huo Zhao menggertakkan giginya dan berkata, Dev, jika aku mundur, apakah kamu akan membiarkan anakku pergi? Tentu saja, kata-kata seorang pria sejati sama berharganya dengan ikatannya. Aku berani bersumpah demi surga. Dev mengangkat tangannya dan berkata, jika aku tidak melepaskan putramu, aku bersedia mengalami malapetaka surgawi dan tidak akan pernah terlahir kembali. Huo Zhao mendengarkan kata-kata Dev, dan akhirnya dia melambaikan lengan bajunya dengan ganas. Semua orang di istana ke-8, mundur. Kepala istana Huo, tolong jangan pergi. Apa yang harus saya lakukan? Melihat ini, Xie Chong ingin meminta Huo Zhao untuk tinggal. Tetapi Huo Zhao bahkan tidak memandangnya dan langsung pergi. Jie Zong hanyalah bidak catur. Sekarang dia tidak berguna lagi, Huo Zhao tidak akan pernah memandangnya lagi. Mereka adalah para dewa. Mereka bahkan memandang rendah manusia bangsawan, apalagi para basement. Saat pasukan 8 istana mundur, Xie Zong segera berlutut di tanah bersama prajurit kota Feihu yang tersisa. Menyerah, kami menyerah. Xie Zong ingin menyerah dan mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Akan tetapi, orang-orang dari Istana Naga Iblis tidak menerimanya. Sebaliknya, mereka membunuh semua orang dari kota harimau terbang, bahkan Xie Zong. Dewa Naga Pemakan Jiwa menatap Dev dalam-dalam, dan berkata dengan makna yang dalam di dalam api jiwanya, rekan Taois Dev, Istana Naga Iblis akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Setelah mengatakan ini, dia memimpin pasukan ke kota utama. Dev menyimpan pedangnya dan melepaskan guru Huo yang tampak sepucat kematian. Terima kasih atas bantuanmu, Nona muda. Aku tidak tahu namamu, tapi aku akan memberitahumu nanti.
Dev berkata kepada wanita berpakaian putih. Namaku Mo Qingyun. Wanita berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum tipis. Nona, sebaiknya kita kembali saja, kalau tidak kepala keluarga akan khawatir. Kata lelaki tua berjubah ungu itu. Mo Qingyun mengangguk, lalu menatap Dev dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan orang-orang di benua Changsuan. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, kita akan bertemu lagi. Setelah Mo Qingyun selesai berbicara, dia mengikuti pria tua berjubah ungu itu dan berencana untuk pergi. Tetapi ketika lelaki tua berjubah ungu itu perlahan membuka lubang hitam di kehampaan, wajah Mo Qingyun tiba-tiba berubah, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Bab 5017, Konstan. Nona, lelaki tua berjubah ungu itu terkejut. Penatua Lei, saya khawatir saya tidak akan dapat pulih untuk sementara waktu karena kondisi fisik saya saat ini. Mo Qingyun berkata dengan ekspresi kesakitan. Melihat ini, lelaki tua berjubah ungu itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata, kamu menggunakan cahaya suci pemecah iblis untuk menghancurkan tombak keluargamu, dan sekarang kamu terluka dan tidak dapat kembali. Bagaimana aku harus menjelaskan hal ini kepada kepala keluarga? Penatua Lei, tolong kembali dan tenangkan ayahku dulu. Aku akan kembali setelah aku pulih dari luka-lukaku selama beberapa hari. Kata Mo Qingyun. Nona Mo, cedera Anda disebabkan oleh kami. Kami akan mengurus penyembuhan Anda dan menyediakan sumber daya yang diperlukan hingga Anda pulih. Saya juga akan menjaga keselamatan Anda. Dev tidak dapat menahan perasaan bersalah ketika dia melihat Mo Qingyun. Penatua Lei, karena rekan Daoi Dev telah berkata demikian, Anda dapat kembali tanpa perlu khawatir. Mo Qingyun berkata pada lelaki tua berjubah ungu. Orang tua berjubah ungu itu ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk dan berkata, baiklah, Nona, Anda harus berhati-hati. Setelah berkata demikian, lelaki tua berjubah ungu itu melambaikan tangannya pelan, lalu kilatan petir menyambar kehampaan. Kehampaan itu bergetar, tubuh lelaki tua berjubah ungu itu ditelan kegelapan dan lenyap dalam sekejap. Ayo kembali juga. Dev memimpin semua orang kembali ke Rhino City, sambil menyeret tubuhnya yang lelah. Adapun Guru Huo, Dev tidak membiarkannya pergi. Dia ingin menggunakan Guru Huo untuk mengancam Huo Zhao terlebih dahulu. Kalau tidak, jika kita melepaskan Guru Huo sekarang, Huo Zhao akan menyerang kita besok. Bagaimana mereka bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Setelah kembali ke Rhino City, hal pertama yang dilakukan Dev adalah merapikan tubuh Xiu Rui. Adapun Nuo King, dia telah menghancurkan dirinya sendiri dan berubah menjadi abu, bahkan tidak meninggalkan mayat. Meskipun dia belum lama mengenal Xiu Rui, Dev selalu menganggapnya sebagai saudara di hatinya. Humazi juga tampak sedih. Setelah periode kontak ini, Humazi juga menerima Xiu Rui. Saudaraku, selamat menempuh perjalanan. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku akan membunuh semua orang di istana ke-8. Dev menatap tubuh Xiu Rui dan berkata dengan mata dingin. Baiklah, ini tidak bisa dihindari, jangan salahkan dirimu sendiri. Humazi menepuk bahu Dev. Sesaat kemudian, kedua pria itu menguburkan jasad Xiu Rui. Bagi Nuo King, Xiu Rui beruntung karena dia masih memiliki jenazah yang harus dikuburkan. Bahkan ada kesempatan untuk bereinkarnasi dan memulai hidup baru. Namun setelah penghancuran diri, semuanya akan menjadi abu, dan tidak ada kemungkinan untuk bereinkarnasi sebagai manusia. Jadi sebagian orang tidak akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri bahkan jika mereka meninggal. Pergi dan periksa ayah mertuamu. Kurasa dia juga sedang tidak enak badan. Kata Humazi. Dev mengangguk dan pergi melihat Bai. Bai jelas jauh lebih lemah setelah pertempuran ini. Kematian Nuo King merupakan pukulan besar baginya. Melihat Dev datang, Bai memaksakan senyum dan berkata, menantu laki-lakiku tersayang, aku baik-baik saja. Aku telah hidup selama bertahun-tahun, dan aku telah lama menjadi acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Jangan khawatirkan aku, biarkan aku sendiri selama beberapa hari dan beristirahatlah dengan baik. Dev mengangguk, tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, tangisan Bai terdengar dari kamar. Meskipun Nuo King adalah bawahan, dia setia dan meledakkan dirinya untuk menyelamatkan Bai. Bai merasa sedih. Dev pergi dan kemudian menemukan Mo Qingyun. Mo Qingyun dalam kondisi yang sangat buruk, wajahnya sedikit pucat, tetapi ketika dia melihat Dev, dia masih memaksakan senyum. Nona Mo, saya akan membawa Anda ke suatu tempat yang akan membantu Anda pulih dari cedera Anda. Dev berkata pada Mo Qingyun. Kemana harus pergi? Mo Qingyun bingung. Anda akan tahu saat Anda sampai di sana. Ucap Dev, lalu dia melangkah maju dan menarik Mo Qingyun, lalu langsung masuk ke menara penekan iblis. Saat Mo Qingyun tiba di menara penekan setan, dia langsung tercengang. Karena ada batu abadi yang tak terhitung jumlahnya di menara penekan setan ini. Energi spiritual di dalam menara 1000 kali lebih padat daripada di luar. Bersambung.